Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta, yang Dia adalah Tuhan yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Yang takut kepadanya hanya orang-orang yang mengenal Dia. Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah mereka yang berilmu. Mereka yang terus berbuat kemaksiatan, menentang, mengingkari, bahkan menyepelekan agama yang Allah turunkan, disebabkan karena mereka tidak kenal. Sehingga kita sebagai umat Islam, langkah pertama adalah kita sendiri yang harus mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, kita perlu mengenalkan Allah kepada umat manusia, sehingga mereka seperti kita mengenal Allah, takut kepadanya, dan kelak masuk surga yang telah Allah janjikan. Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang indah, kalian berdoalah, mengabdilah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana kita akan berdoa memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah sedangkan kita tidak mengenalnya, kita tidak mengetahuinya, kita juga tidak menghafalnya. Mungkin sebagian menghafalnya, tapi dia tidak memahami arti dan tuntutan dari nama tersebut, sehingga akan kurang berpengaruh kepada dirinya. Ketika seorang sakit dan dia tahu Allah Asy-Syafi, maka dia akan memohon kepada Allah dan dia akan bergantung kepadanya. Tatkala orang ini miskin, susah berusaha, udah coba sana, coba sini, tapi tidak ada hasil. Dia tahu kalau Allah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, sehingga dia yakin apapun yang dia lakukan, kalau Allah Jalla Jalaluh tidak menghendakinya, maka tidak akan pernah bisa terlaksana. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kedua nama Allah yang indah, yaitu Al-Kabir, Al-Azim. Al-Kabir, Al-Azim. Kabir yang mungkin diterjemahkan secara bahasa Indonesia adalah yang maha besar. Al-Azim adalah yang maha agung. Di surat Al-Luqman ayat 30, yang ada kitabnya, dibaca kitabnya, Allah mengatakan, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Itu dikarenakan Allah adalah Tuhan yang hak, yang benar,
Dan semua sesembahan, ingat, semua sesembahan, kita seorang mukmin harus yakin, semua sesembahan, apapun bentuknya, bagaimanapun modelnya, seperti apa dan di mana dia berada, semuanya batil. Mungkin sebagian mengatakan, jangan mengklaim kebenaran sendiri, karena memang inilah realitanya. Tunjukkan Tuhan-Tuhan mana yang pantas disembah sebenarnya. Apa yang mereka ciptakan? Apa yang mereka perbuat? Sampai hari ini masih ada manusia yang beribadah kepada mentari. Apa yang diciptakan mentari untuk kita? Dia adalah ciptaan yang tidak mampu berbuat apa-apa. Wa annallah, sesungguhnya Allah, dialah ilah, dialah Rabb, dialah Tuhan Al-Ali Al-Kabir. Dia yang maha tinggi. Dan dia maha besar. Di surah Ghafir, Allah mengulangi kembali di ayat 12. Fal hukmu lillah. Hukum itu milik Allah. Yang berhak memutuskan itu Allah. Yang berhak membuat ketentuan itu Allah. Fal hukmu lillah. Siapa Allah itu? Al-Ali Al-Kabir. Allah itu yang maha tinggi. Dan dia yang maha besar. Di surat Al-Baqarah ayat 255, di penghujung ayat kursi, yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap selesai sholat. Yang kita juga dianjurkan membacanya di pagi dan di petang. Kita membacanya sebelum tidur. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Menjaga langit dan bumi tidak memberatkan Allah. Dia itu Al-Ali. Dia yang maha tinggi dan dia maha agung. Di surah Al-Haqqah, di akhir surah Al-Haqqah, Allah mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Bertasbihlah engkau dengan nama Rabbmu Al-Azim yang maha agung. Allah perintahkan kita untuk bertasbih. Dan kita katakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Jamaah rahimakumullah. Al-Kabir Al-Azim adalah yang memiliki kebesaran sebagai sifatnya. Keagungan sebagai kriteria dia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Allah mengatakan, Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Kata Allah, kebesaran itu adalah selendangku, kata Allah. Allah mengatakan kebesaran itu selendang Allah. Dan keagungan itu adalah sarungnya Allah. Barang siapa yang ingin merampas salah satu, yang ingin mengambil salah satu dari keduanya, qadhaftuhu finnar. Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Kau sudah tahu itu pakaian Allah. Kita melihat masih ada orang-orang yang merasa besar sehingga meremehkan orang. Menganggap orang lain tidak bisa apa-apa. Menganggap orang lain rendah dan remeh. Dia aja yang besar. Minta diagungkan. Hati-hati kau. Surga itu haram buat orang yang ada kesombongan di hatinya. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqal habbatin min khardalin min kibir. Enggak masuk surga. Siapa yang enggak masuk surga? Orang yang di hatinya ada seberat biji sawi. Dari apa? Dari kesombongan. Merasa besar. Menganggap remeh orang lain.
Makanya nanti al-mutakabbirun ketika di padang mahsyar, yuhsaruna fi surati dzarr. Mereka akan dihasyar, dihimpun dalam wujud sebesar semut-semut yang kecil yang terinjak-injak mereka. Karena mereka merasa besar ketika hidup di dunia. Makna kebesaran Allah dan keagungannya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ada dua. Yang pertama yang kembali kepada sifatnya, bahwasanya baginya segala makna keagungan dan kebesaran, seperti kekuatan, kehormatan, kesempurnaan kekuasaan, kebesaran ilmunya, dan kelengkapan kejayaannya. Dan selainnya, pokoknya sifat-sifat kebesaran yang memiliki makna keagungan itu Allah. Dan di antara kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, ini bukti kebesaran Allah, langit yang 7 lapis. Yang kita lihat, kalau kita langit, besarnya langit ini dibandingkan dengan planet-planet yang ada, dibandingkan dengan yang disebut Bima Sakti, galaksi Bima Sakti, nggak ada apa-apanya, kecil kali mereka. Kita tidak pernah melihat ujungnya langit. Kita bisa melihat lingkarannya bulan. Kita bisa melihat lingkarannya mentari. Kita bisa ambil teleskop, kita lihat bintang-bintang yang besar, dan semuanya terbatas. Tapi langit, Allah ciptakan tanpa tiang. Dan seakan-akan tidak bertepian. Yang 7 lapis, dan bumi yang 7. Bumi 7 lapis nih, ada di tangan Allah, ka khardalatin fi yadi ahadina. Seperti biji sawi yang ada di tangan kita. Sebesar apa? Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan hal itu. Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat 67. Apa kata Allah? Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana harusnya, tidak menghormati Allah, tidak menghargai Allah sebagaimana yang seharusnya dilakukan seorang hamba. Karena apa? Karena keterbatasan ilmu dan kebodohan mereka. Padahal bumi semuanya ada di genggamannya pada hari kiamat. Dan langit yang 7 lapis itu dilipat di tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas tindakan kesyirikan mereka. Sebuah tindakan yang sangat bodoh jemaah. Maka ya kembali kenapa orang-orang sebelum datangnya Islam disebut jahiliyah, karena tindakan mereka benar-benar sangat tidak masuk akal. Suatu makhluk yang dibuat sama mereka patung, kemudian mereka pinta. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang keagungan dan kebesaran adalah sifatnya. Manusia tidak akan bisa menggambarkannya, tidak akan bisa mencapai bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang dibaca ketika sujud dan ruku, kita biasa membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku. Kita ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Tapi Nabi SAW pernah membaca, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, beliau membaca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Baca tuh. Kau sekali-kali baca, kau hafal. Kau udah biasa baca subhana rabbiyal azim, sehingga khusyuk dan khusyuk itu keluar dari lisanmu karena sudah terbiasa. Kau baca nih subhana dzil jabarut wal malakut
wal kibriya wal azama. Subhanadzil jabar. Maha suci yang memiliki keperkasaan. Al-malakut yang memiliki kepemilikan. Allah yang memiliki kepemilikan itu. Wal kibriya, Allah yang memiliki kebesaran. Wal azamah, Allah yang memiliki keagungan. Kau ketika rukuk membaca itu, ketika sujud, sehingga di situ hamba pada posisi paling dekat dengan Rabb-nya. Dia menghayati dengan penuh makna bahwasanya hanya kau yang berhak disembah. Engkau yang punya semuanya. Baik. Makna yang kedua, Syekh menyebutkan ada dua makna. Makna yang kedua dari Al-Kabir Al-Azim, bahwasanya tidak ada satupun yang berhak mendapatkan pengagungan, pembesaran, penghormatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak. Manusia siapapun nggak ada yang berhak. Manusia memiliki kewajiban untuk mengagungkan Allah dengan hati. Hati nih tempatnya keimanan. Tidak meremehkan Allah. Tidak ada tuh namanya guyonan, humoran, menggunakan nama Allah atau Allah jadikan bahan untuk humor. Hati mereka mengagungkan Allah. Dia tahu tuh kalau Allah mau, Allah bisa hancurkan dia. Dan dengan lisannya senantiasa mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Lisannya mengatakan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Selesai sholat dia langsung mengatakan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada itu dengan lisannya. Dan dengan perbuatannya. Tindakan-tindakan dia menunjukkan kalau dia adalah hamba yang mengagungkan Allah. Kita lihat Bilal bin Rabah dipaksa untuk melakukan tindakan kesyirikan. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Allah itu Esa. Dalam kondisi terpaksa pun Bilal merelakan. Karena apa? Karena itu Maha Agung. Ini mah gampang semuanya buat Allah. Dan tentunya menggengkunkan Allah dengan hati, dengan lisan dan perbuatan, menuntut seorang untuk belajar. Tadi kita di awal ceritakan, kita perlu belajar mengenal Allah. Kita akan mencintai Allah. Kita akan tunduk kepada Allah. Kita akan takut kepada Allah. Dan di antara bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah, dia harus mentaati Allah. Taati Allah. Orang yang melakukan kemaksiatan itu karena kebodohan. Walaupun dia tahu dengan dosanya. Allah mengatakan, Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu akan Allah terima dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan bijahalatin, karena kebodohan. Kebodohan apa? Artinya dia nggak tahu hukum. Dia tahu hukumnya haram. Tapi tatkala dia melakukan, dia lupa akan keagungan Allah. Kalau dia mengingat dan tahu, insya Allah dia tinggalkan. Kita nih kalau melakukan mencuri, ada yang ngelihat aja, kita akan tinggalkan. Kita mau korupsi waktu, kita mau bermain-main di kantor, tapi kita tahu ternyata bos kita datang, kita akan berusaha untuk tidak melakukan itu. Jadi di antara bentuk mengagungkan Allah adalah dengan tidak melakukan kemaksiatan. Mengingat Allah selalu, zikrullah, dan tidak melupakan Allah.
Allah sih nggak butuh kita ngingat dia. Allah nggak butuh. Kau nggak mau ingat Allah, nggak ada urusan. Tapi kita lihat orang yang mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, apa yang akan didapatkan oleh orang itu? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kau dengan mengingat Allah akan tentram hatimu. Mengingat bukan hanya dengan lisan tentunya. Hati yang penuh keagungan. Kau punya masalah. Iya, anak punya masalah besar, Ustaz. Kayaknya anak mau cerai sama suami anak. Apa solusinya? Ingat sama Allah. Allah tuh bukan hanya menciptakan suamimu. Allah tuh yang menciptakan suamimu, yang menciptakan bapaknya suamimu, menciptakan ibunya suamimu, menciptakan rizkinya suamimu. Allah tuh yang menciptakan. Jadi Allah yang bisa ngurusin suami. Orang ketika ingat dengan seperti itu, ini tentang kebesaran Allah semuanya. Allah Al-Kabir, Al-Azim. Kemudian seorang yang ingat Allah, selain hidupnya tentram, dia akan dibimbing oleh Allah selalu. Apa kata Allah? Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Yang mengingat aku di dirinya, aku akan ingat dia. Allah ingat sama antum. Yang mengingat Allah di depan orang banyak, Allah akan mengingat antum di depan orang banyak. Kemudian di antara bentuk pengagungan kepada Allah, mensyukuri nikmat dan tidak kufur terhadapnya. Yang Allah berikan kepada kita banyak, jemaah. Tapi yang jadi masalah, setan itu selalu membuka mata kita kepada musibah, kepada petaka, sehingga membuat kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak sekali. Akhirnya kau meremehkan. Di sini kita lihat kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum. Itu seperti itu. Dengan melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, itu akan lebih pantas buat kalian, sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Seakan-akan, ya Allah, anak kok susah ya. Mungkin sebagian yang di Australia merasa berat, aduh berat banget ngurusin ini, ngurusin itu. Masalah datang silih berganti, petaka tidak pernah berhenti-henti, rizki seret dan membuat sakit hati. Terus seakan-akan kau hidup itu dalam musibah, padahal Allah berikan nikmat banyak sama kau. Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau mau hitung nikmat Allah, kau nggak bakalan bisa. Makanya orang yang merasa nikmat Allah sedikit, duduk dia, duduk sendiri, dia lihat apa sih yang Allah berikan kepada aku dan apa musibah yang menimpa. Makanya orang yang dikasih penyakit, kayak apa penyakit musik? Misal anak kena kanker, berapa lama kau kena kanker? Dan berapa lama kau hidup sehat? Berapa lama kau bisa berjalan di atas kakimu? Berapa lama kau bisa menggerakkan jari-jarimu? Berapa lama kau bisa memejamkan dan membuka mata? Berapa lama lisanmu bisa berbicara? Banyak nikmat Allah. Maka termasuk pengagungan hamba kepada Allah, dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan tidak kufur. Tidak hanya melihat kepada musibah. Kemudian di antara bentuk pengagungan kepada Allah, tuntutan dari kita meyakini Allah itu Al-Kabir, Al-Azim, bahwasanya kita harus patuh kepada perintahnya, kepada syariatnya, kepada aturan-aturannya. Tidak boleh dibantah. Dan itu sifat orang yang mengagungkan Allah. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Enggak ada pilihan. Allah udah ngatur nih, kau harus kayak gini. Salat zuhur
itu waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Jangan tanya, kenapa jam sekian sampai jam sekian? Ana capek waktu kerja tuh. Subhanallah. Engkau berarti tidak mengagungkan Allah. Aku mengagungkan Allah. Enggak. Lisanmu mengagungkan Allah, tapi ragamu tidak mengagungkan Allah. Dan di antara bentuk pengagungan seorang hamba kepada Rabbnya adalah mengagungkan apa yang Allah agungkan. Menghargai apa yang Allah hargai. Baik itu bentuknya waktu. Ada waktu-waktu yang mulia. Ada bulan-bulan haram. Ada malam-malam yang indah seperti malam Lailatul Qadar. Kau harus agungkan malam itu. Bukan malah menggunakan 10 malam terakhir seperti malam-malam yang lainnya. Hari Arafah seperti hari yang lainnya. Bulan-bulan haram nggak ada urusan. Berarti kau tidak mengagungkan Allah. Kenapa? Allah mengagungkan tempat. Allah mengagungkan tempat. Ya kita harus mengagungkannya. Mekah dan Madinah. Ka'bah. Kehormatan masjid. Kita harus jaga karena Allah yang memiliki hal itu. Dan Allah mengagungkan tempat-tempat tersebut. Orang yang diagungkan Allah kita harus memuliakannya juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami, siapa? "Man lam ya'rif li 'alimina haqqahu." Orang yang tidak menghormati orang yang alim. Allah mencintai para ulama. Allah bahkan menjadikan para ulama termasuk yang bersaksi atas ketauhidannya. Lalu ada orang-orang yang meremehkan para ulama. Merendahkan mereka, meledek mereka. Hati-hati. Ketika orang-orang seperti ini akan berhadapan dengan Allah karena dia meremehkan apa yang Allah besarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengagungkan amalan. Ada amalan-amalan yang Allah agungkan. Maka kita pun mengagungkannya. Seperti membaca Al-Quranul Karim. Ibadah. Jumat. Ada orang yang meremehkan Jumat. Datang. Khatib sudah naik. Telat datangnya. Allah mengagungkan Jumat ini. Bahkan hari yang terbaik. Allah jadikan di situ ada doa yang mustajab. Allah ciptakan Adam pada hari Jumat. Lalu Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, kau dengar tuh azan Jumat, tinggalkan perdagangan. Segera menuju ke zikrullah. Itu mengagungkan apa yang Allah agungkan. Perintah-perintah Allah bukan dicari, oh enggak mah ini enggak wajib mah, ini mah sunnah, tinggalin aja sunnah. Ajib. Mencari celah agar dia bisa meninggalkan perintah Allah. Meninggalkan ibadah Allah. Dengan dalih-dalih yang macam-macam. Yang mungkin, ini kan ada khilaf di antara ulama. Iya betul. Tapi bukan berarti khilaf. Ya ada ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Bukan itu yang kita bicarakan. Tentang pengagungan perintah. Kau lihat bagaimana seorang prajurit ketika disuruh oleh majikannya, oleh komandannya, nggak ada pertanyaan. Selalu mereka mengatakan siap dan. Kenapa? Karena mereka mengagungkan perintahnya. Karena dia tahu dengan kedudukan yang memerintahkan. Dan jamaah, kita lihat kenapa disyariatkan kita bertakbir dalam sholat kita. Dalam perpindahan dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud, dari sujud ke berdiri lagi. Agar orang menghadirkan
ketika dia mengatakan Allahu Akbar. Ketika sholat Id, Allahu Akbar, 7 kali takbir. 5 kali di yang kedua. Agar bukan Allahu Akbar tanpa ada makna dalam hati kita. Karena ruh sebuah ibadah itu adalah tatkala hatimu mengagungkan Sang Pencipta. Ahibati fillah, kita lihat takbir ini bukan hanya pada waktu sholat. Selesai Ramadan, Allah mengatakan walitukmilul iddah. Nih, ada orang-orang yang di bulan Ramadan sama sekali tidak menghargai bulan Ramadan. Makan di bulan Ramadan, di siang hari, tidak menghargai orang-orang Islam yang berpuasa. Orang-orang yang buka warung, yang dia lihat, yang beli adalah orang-orang Islam yang tidak berpuasa. Padahal Allah mengatakan walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan Ramadan itu. 29 atau 30 hari kalian disempurnakan. Terus walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan. Bertakbir. Subhanallah, sebagian orang kita lihat Ramadan puasa 5 hari, 10 hari, malam Id, Masya Allah, orang paling semangat bertakbir. Allah, dia pakai mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa hari puasa, Mas? Ya, 7 hari, Ustaz. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Engkau bertakbir mengagungkan Allah dengan lisanmu, tapi ternyata perbuatanmu Ramadan tidak diagungkan oleh engkau. Wala'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat Allah. Takbir ketika haji. Apa kata Allah di surat Haji ayat 37? La yanalallah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya. Bukan. Anak beli kambing yang paling besar. Bukan dagingnya nyampe sama Allah. Darahnya paling banyak. Bukan darahnya yang nyampe. Tapi ketakwaan kalian. Itu yang nyampe kepada Allah. Di sini rasa pengagungan dan membesarkan Allah yang ada dalam hati. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Begitulah Allah menundukkannya buat kalian agar kalian bertakbir membesarkan Allah. Potong bismillah, Allahu Akbar. Kau potong hewan kurbanmu dengan ucapan bismillah, Allahu Akbar. Kau agungkan Allah. Itu kambing dari Allah. Nah, itu pisau yang ada di tanganmu, itu juga Allah yang nyiptakan. Itu tangan yang kau gunakan memegang pisau, itu juga dari Allah. Tatkala kau jalankan pisau itu, bismillah, tidak ada kesombongan. Dalam hatimu mengatakan kambingku yang paling besar. Melihat yang lainnya. Sapiku yang paling mahal. Dia mengatakan Allahu Akbar. Semuanya kecil. Ada ibadah Allah. Allah suruh kita bertakbir. Jamaah rahimakumullah. Tentang kedudukan takbir. Nilai takbir itu. Bagaimana agama mengagungkan takbir agar hamba benar-benar mengagungkan Allah dengan hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Adi bin Hatim. Dia bertanya kepada Adi bin Hatim, "Ma yufirruka an taqula la ilaha illallah?" Ya Adi, apa yang menyebabkan engkau tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Apa sih? Ada orang-orang yang tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kabur, takut dengan ucapan la ilaha illallah. Fahal ta'lamu min ilahin siwallah? Apakah kau tahu ada Tuhan selain Allah? Qultu la, nggak ada. Nggak ada ya Nabi. Qala, thumma takallama sa'atan. Kemudian Nabi berbicara sejenak. Thumma qala, innama tafirru an taqula Allahu Akbar wa ta'lamu syai'an akbar min Allah. Apakah engkau tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Kau kabur untuk mengatakan Allah itu maha besar karena kau tahu
ada sesuatu yang lebih besar dari Allah? Apa kata Adi? Nggak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Terus kenapa orang melakukan kesyirikan? Jamaah, berarti Allahu Akbar, Allah lebih agung, lebih besar dari segala sesuatu. Dan makna takbir adalah kita mengagungkan Allah Jalla Jalaluh dengan semua sifat yang berhak dimiliki oleh Allah. Ahibati fillah rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bagaimana kebesaran Allah ini meliputi segala sesuatu. Dan di antara bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah, dia senantiasa melihat kepada dunia ini sesuatu yang remeh. Aduh, nggak ada apa-apanya urusan dunia. Allah Maha Besar. Tidak lagi dia bergantung kepada makhluk-makhluk atau takut kepada makhluk-makhluk. Aduh, enggak. Siapa yang orang paling agung, paling dimuliakan di negeri ini? Siapa? Fulan. Aduh, Allah lebih agung. Haibati fillah, Allah berfirman di surat Nuh ayat 13 sampai 20. Gimana Allah Jalla Jalaluh ketika mengutus Nabi Nuh selama 950 tahun berdakwah, bagaimana mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Apa sih yang menyebabkan kalian itu tidak mau berharap kepada Allah dengan penuh pengagungan? Apa? Waqad khalaqakum atwara. Allah sudah menciptakan kalian bertahap. Dengan fase-fase. Dimulai dengan kelemahan, kau lahir nggak bisa apa-apa. Duduk pun nggak bisa. Membalik tubuhmu pun nggak bisa. Setelah itu Allah jadikan kau bisa berdiri, bisa berjalan. Kenapa kau lupa dengan masa kelemahanmu, masa kecilmu? Sekarang kau merasa besar. Alam tarau kaifa khalaqallah sab'a samawatin tibaqa. Kalau engkau nggak ambil pelajaran dari penciptaan, ya orang tua ngelihat anaknya dari kecil di perut ibunya, sekarang masya Allah orang udah bisa melihat anaknya sejak kecil di perut ibunya. Kemudian bulan depan dia berangkat lagi ke dokter, dilihat lagi udah besar. Kemudian dilihat lagi udah ada tangan ada kakinya, dilihat lagi udah berbentuk manusia. Terus dia dilihat lagi, tahu perempuan atau laki. Kau masih tidak mengagungkan Allah. Kau makhluk yang lemah. Apa yang bisa kau lakukan? Ketika dokter mengatakan, ketika kau USG itu anak dilihat, bapak, ini anaknya tidak berkembang. Ini bulan keempat, tapi dia masih seperti di bulan kedua. Apa yang bisa kau lakukan? Dok, lakukan apa? Berapapun biayanya. Nggak ada. Dokter ngomong nggak ada. Ini sudah digugurkan. Kadang-kadang seperti itu. Karena manusia lemah. Makanya Allah ingatkan kita dengan masa penciptaan kita. Kalau nggak kau lihat tuh. Alam tarau kaifa khalaqallah sab'a samawatin tibaqa. Bagaimana Allah menciptakan langit yang 7 lapis. Ya Allah. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Bagaimana Allah jadikan bulan bercahaya dan mentari bersinar. Siapa yang bikin? Engkau. Atau ada makhluk di muka bumi ini yang menjadikan bulan bercahaya dan matahari bersinar. Wallah anbatakum minal ardi nabata. Jadi kau lihat, kau jangan sombong. Kau tercipta dari tanah. Dari tanah kau tercipta. Dan Allah menumbuhkan buat kalian banyak dari tanah juga. Sebagaimana kau dari tanah,
Ketika kau terciprat tanah, sekarang musim hujan, orang kadang kalau naik motor ada tanah yang menyiprat dengan air, lumpur menyiprat dia, dia marah kepada mobil yang mungkin tidak hati-hati berjalan. Ketika kau terciprat itu kau pegang, itu bahan dasarmu tuh. Sehingga kau nggak boleh sombong, kau dari tanah, kata Allah. Dan kau bakal balik ke tanah, iya, kau sudah antarkan orang tuamu ke tanah kembali. Kalau kau tidak antarkan orang tuamu karena dia belum meninggal, kau antarkan sahibmu. Kau bawa pamanmu. Kau bawa tetanggamu. Kemana? Ke tanah. Lalu kau injak-injak di sana. Selesai itu manusia. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah akan keluarkan kau nanti dari tanah. Kalau masih ada orang yang merasa besar, merasa sombong, ingat Allah itu Al-Kabir. Allah itu Al-Azim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Allah yang bikin buat kalian tuh bumi terhamparkan. Ada jalan-jalannya, kau bisa lewat. Kau naik pesawat, kau lihat tuh bagaimana sungai yang membelah bumi, mengairi negeri-negeri tersebut. Kau lihat bagaimana jalan-jalan yang landai sehingga orang bisa berjalan. Kita lihat ada tempat-tempat yang susah untuk dilalui. Allah udah berikan sama kita. Maka malakum la tarjuna lillahi waqara. Lalu apa yang menyebabkan kalian tidak mau memohon dan mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu? Kemana akal orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan Nyai Roro Kidul, menyekutukan Allah dengan jin-jin, menyekutukan Allah dengan lembu, menyekutukan Allah dengan mentari, dengan pohon, dengan patung-patung. Kemana akal mereka? Maka ahibati fillah, bentuk pengagungan yang paling utama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu nama Al-Kabir Al-Azim. Kita akan masuk ke nama yang selanjutnya, yaitu Al-Qawiyul Matin. Al-Qawi Al-Matin. Allah yang maha kuat. Dan Allah yang maha perkasa, maha kokoh. Kekuatannya yang sangat kokoh. Allah menyebutkan di surat Asy-Syura ayat 19. Allah mengatakan, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah latif. Allah itu maha lembut sama hambanya. Lembut banget Allah sama hambanya. Allah kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau engkau susah rizkinya, kau ingat Allah latif, Allah maha lembut. Allah tuh tahu kenapa kok nggak dikasih sama Allah. Iya Ustaz, ana padahal usaha sama seperti fulan. Ana dari pagi udah keluar rumah, ana buka toko ana berzikir di toko ana Ustaz. Tapi sepi yang datang. Fulan biasa-biasa aja ibadahnya, tapi rame tokonya Ustaz. Nah, karena Allah itu latif, maha lembut Allah dengan hamba-hambanya. Dia kasih rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Dan ingat, dunia nggak ada artinya buat Allah. Kau mungkin kalau dikasih rezeki sama dengan fulan, mungkin kau nggak lagi berzikir. Dari pagi sampai sore, sekarang kau sepi tokonya, kau bisa sholat duha. Alhamdulillah Ustaz. Jam 9 sholat duha. Kapan? Ya kalau sepi tokonya Ustaz. Kalau rame, ya terpaksa Ustaz. Nggak sholat duha. Dia katakan terpaksa. Bukan dia mengatakan, kalau rame seharusnya kau lebih bersyukur. Dia rame, afwan. Jamaah, 5 menit. Istirahat dulu sebentar. Yang mau beli silahkan duduk. Tuh ada kopi, ada apa, duduk. Kenapa? Aku ada urusan. Kau datang hamparkan sejadahmu. Bisa kau seperti itu? Susahlah jemaah. Maka sekali lagi, ketika ada orang yang rezekinya sempit, mungkin itu bentuk cinta Allah kepadamu. Sehingga kau bisa terus bermunajat.
Wa huwal qawiyul aziz. Allah itu maha kuat dan maha mulia serta terhormat. Allah Jalla Jalaluhu. Di sini Allah katakan huwal qawiyul aziz. Di surah Al-Mujadilah ayat 21 Allah mengatakan kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah memutuskan, Allah telah mencatat, Allah telah mentakdirkan sesuatu yang sudah pasti tidak mungkin berubah. Apa? La aghlibanna ana wa rusuli. Aku akan menang bersama Rasul dan Rasul-Rasulku akan menang. Innallaha qawiyyun aziz. Allah tuh maha kuat dan maha mulia. Nggak ada yang bisa mengalahkan, nggak ada jamaah. Yang ada sekarang yang kita lihat umat Islam yang mungkin lemah, yang tidak menang, kita akan lihat apa penyebabnya. Kau tidak datang kepada Al-Qawiyul Aziz. Kau tidak kembali kepada Al-Qawi yang maha kuat, Al-Matin yang maha kokoh kekuatannya. Adapun nama Al-Matin maka disebutkan oleh Allah dalam satu ayat di surah Adz-Dzariyat ayat 80 ayat 58. Di akhir ayat ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu yang ngasih rezeki. Innallaha huwar razzaq. Allah tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, aku nggak butuh dia cari makan buat aku, ngasih rezeki buat aku. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Ar-Razzaq, Dzul Quwwah, dia yang memiliki kekuatan. Al-Matin yang kokoh kekuatan. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Makna Al-Matin kata Syekh adalah syadidul quwwah, yang kokoh kekuatannya. Adapun makna Al-Qawi yang maha kuat adalah yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan dia, melemahkan dia. Zat yang takdirnya tidak mungkin ditolak, yang keinginannya pasti terlaksana, ketentuannya dalam ciptaannya. Allah mengagungkan siapa yang Allah kehendaki, Al-Qawi, merendahkan siapa yang Allah kehendaki, menolong yang Allah mau tolong, menelantarkan orang yang Allah ingin telantarkan. Kekuatan semuanya hanya milik Allah. Tidak ada orang yang tertolong kecuali orang yang ditolong sama Allah. Tidak ada orang yang terhormat kecuali orang yang Allah hormatkan dia. Allah kasih kehormatan. Allah mengatakan di surah Ali Imran ayat 160, "Iyansurkumullah fala ghalibalakum." Kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Nggak ada. Berapapun jumlah musuhnya, bagaimanapun kekuatan musuhnya, teknologi mereka canggih. Kita nggak punya nuklir, mereka punya nuklir. Subhanallah. Allah bisa jadikan nuklir itu meledak di tempat mereka sendiri. Nggak bisa. Bisa lah. Allah Al-Qawi. Jangan nuklirnya yang mereka bikin. Bumi tempat mereka berpijak Allah bisa belah, kemudian mereka tenggelam di sana. Lautan Allah belah, jamaah. Jalla Jalaluhu. Iyansurkumullah fala ghalibalakum wa iyakhdzulkum, tapi kalau Allah menghinakan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang bisa nolong kalian? Kalian mau minta pertolongan dari siapa? Oh, dari kita dibohong-bohongin dengan adanya Superman, orang yang kuat gak berkasa, nggak ada jemaah. Kalaupun ada, innallaha huwal razzaq dzul quwwatil matin. Itu ciptaan Allah dan Allah bisa bikin dia lemah,
nggak bisa apa-apa, sakit mati. Ahibati fillah, wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kau tahu Allah yang maha kuat. Sebelumnya kita tahu Allah itu yang maha besar, yang maha agung. Sekarang kau tahu Allah yang maha kuat, Allah yang kekuatannya kokoh. Lalu kau tidak bersandar kepada Allah. Kau bergantung kepada selain Allah. Sengsara hidup. Maka Allah katakan wa 'ala Allah. Kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kita akan lihat bagaimana salah satu atau bentuk-bentuk kekuatan Allah. Sehingga kau semakin yakin. Cerita dalam Al-Quranul Karim. Sepanjang sejarah pun. Yang dicatat oleh ahli sejarah. Bagaimana Allah membantu para Rasul. Allah menolong orang-orang yang menjadi kekasihnya. Nabi Saleh. Di kaumnya. Bagaimana Allah telah mengeluarkan bagi kaum Nabi Saleh onta yang keluar dari batu. Mukjizat. Nggak ada yang bisa melakukan itu. Ketika kaumnya Bani Saleh bisa memahat batu. Dibikin rumah, bikin kuburan, gunung dipahat sama mereka. Mampu tuh kaumnya Nabi Saleh. Allah kasih mukjizat Nabi Saleh. Batu terbelah keluar onta. Mereka sudah angkat tangan. Tapi ternyata mereka tidak mengagungkannya dan tidak membesarkannya, meremehkan ciptaan Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang terjadi? Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ah. Ketika datang keputusan dari kami selamatkan Saleh. Allah tuh kadang-kala memang tidak membantu mengulur waktunya. Tapi Allah pasti membantu orang-orang yang beriman. Kalau mereka kembali kepada Allah. Nabi Saleh. Allah bantu bersama orang-orang yang beriman. Birahmatin minna wa min khizyi yawmi'id. Diazab dengan apa? Al-haqatu mal-haqah. Wa ma adraka mal-haqah. Kazzabat Thamudu wa 'Adun bil qari'ah. Fa'amma Thamudu fa'uhliku bitaghiyah. Dihancurkan sama Allah tuh. Dengan suara yang memekik. Jeritan Jibril. Mereka mati. Selesai jemaah. Bukan sesuatu yang berat bagi Allah. Wa min khizyi yawmi'id. Dan dari kehinaan pada hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Allah sebutkan. Sesungguhnya Rabbmu adalah maha kuat dan maha mulia. Di surat Al-Hajj ayat 40. Allah mengatakan wala yansurannallah man yansur. Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Allah butuh pertolongan? Enggak. Maksudnya menolong Allah itu syariat Allah turunkan. Kau jalankan. Perintah Allah kau laksanakan, larangannya kau tinggalkan. Itu menolong Allah maknanya. Allah akan tolong engkau. Jangan takut. Innallah laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuat dan maha mulia. Ketika perang Khandaq, 10.000 tentara datang untuk menghancurkan kota Madinah. Dengan kekuatan hanya 3.000 orang pasukan yang bisa berperang. Kondisi ekonomi yang tidak mengenakkan. Mereka tidak dapat makan jemaah berhari-hari. Pasukan musyrikin kaum Quraisy dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab datang untuk menghancurkan kota Madinah. Apakah Rasul SAW memerangi mereka? Nabi bikin parit. Mau dihadapin gimana, kekuatannya besar. Tapi mereka punya Allah. Mereka terus bermunajat. Sebab ya mereka jalankan. Ikhtiar usaha mereka jalankan. Tapi pada akhirnya
Allah yang bisa memenangkan. Maka Allah mengatakan di surah Al-Ahzab ayat 25, wa kafallahul mu'mininal qital wa kana Allah qawiyyan aziza. Allah cukupin umat Islam dari berperang. Tak perlu berperang mereka. Allah sudah porak-porandakan pasukan kafir Quraisy bersama sekutu-sekutu mereka. Kenapa? Allah itu maha kuat dan maha aziz. Kita disuruh usaha, tapi sisanya Allah. Kemudian di antara bukti-bukti kekuatan Allah, Allah menghancurkan orang-orang yang zalim. Allah membalas dendam kepada orang-orang pelaku-pelaku kriminal. Menurunkan kepada mereka berbagai macam sanksi dan hukuman. Di surat Al-Anfal ayat 52, Allah mengatakan, kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Seperti jalannya Fir'aun, gayanya Fir'aun dan orang-orang sebelum Fir'aun. Siapa sebelum Fir'aun? Ya kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana mereka sebelum Fir'aun? Kada'bi ali Fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah. Mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi? Fa'akhadhahumullah bidhunubihim. Maka Allah beri hukuman mereka gara-gara dosa mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Allah itu maha kuat dan Allah sangat keras siksanya. Nggak ada orang yang akan terlepas berpikir, oh, aku insya Allah nggak akan dihukum. Nggak ada. Innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis samawat aw fil ard ya'ti biha Allah. Allah akan datangkan semua jemaah. Kelakuanmu tidak tersembunyi. Jadi jangan sampai ada orang melakukan kezaliman, dia tidak ditangkap oleh polisi. Dia tidak dihukum sampai mati. Kau pikir dia selamat? Mungkin dia selamat dari hukum dunia, tapi dari hukum Allah nggak akan selamat. Allah suruh kita bertamasya, melihat bagaimana umat-umat yang hilang, peradaban-peradaban yang binasa. Yang berangkat ke Mesir, mungkin kau lewat melihat piramid yang besar. Yang berangkat ke Madain Saleh, mungkin kau lihat di situ gunung-gunung yang dipahat oleh kaumnya Nabi Saleh. Allah mengatakan di surah Ghafir ayat 21-22. Allah mengatakan, awalam yasiru fil ard. Apakah mereka belum berjalan di bumi ini? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablih. Sehingga mereka melihat bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka. Bagaimana cerita, akhir cerita orang-orang sebelum mereka. Kau pernah dengar dulu ada Persia. Negara adidaya namanya Persia yang memiliki kekuasaan dari Furat sana mungkin. Irak, Iran, Afghanistan, sampai ke India sana mereka punya kekuasaan. Sampai ke Uzbekistan, Azerbaijan. Allah katakan, apa mereka nggak jalan? Ngeliat tuh. Bagaimana hukuman buat orang-orang sebelum mereka. Kanu asyadda minhum quwwah. Mereka lebih banyak kekuatannya dibandingkan kita. Dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Wa atharan fil ard, Masya Allah. Bagaimana mereka telah membangun bumi ini. Kita kalau ngelihat, ya, kalau antum ngelihat sisa-sisa tiang-tiang yang dibangun sama mereka, kita sekarang susah melakukannya.
Mereka punya tiang-tiang yang tinggi-tinggi. Piramid tuh kalau lihat tuh. Besar sekali. Kayaknya sekarang orang nggak ada yang mau bikin kayak gitu. Mereka bikin kayak gitu. Begitu besar. Terus apa yang terjadi? Fa'akhadhahumullahu bidzunubi. Lalu Allah Jalla Jalaluh memberikan azab, memberikan sanksi kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Mana generasi Fir'aun? Mana generasi raja-raja Persia? Romawi, masih tersisa. Sebagian kecil di Eropa terbelah-belah menjadi banyak. Dulu mereka satu. Allah memberikan sanksi kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi miwaq. Nggak ada yang bisa menghalangi dari azab Allah, dari siksa Allah. Kau mau kabur kemana? Kau mau kabur ke angkasa? Angkasa itu milik Allah. Kau mau buat bunker ke dalam bumi sehingga kau tidak terkena oleh azab Allah? Bumi itu milik Allah. Kau mau nyelam ke lautan dengan kapal selammu? Laut itu milik Allah. Mau kemana kau? Nggak ada yang bisa menghalangi dari azab Allah. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafar. Mereka kok bisa seperti itu, dikasih azab lalu hilang generasi mereka? Gara-gara mereka tuh udah datang utusan-utusan Allah membawa ayat-ayat Allah kepada mereka jelas sekali, tapi mereka kufur. Fa akhadhahumullah. Lalu Allah memberikan sanksi kepada mereka, membinasakan mereka. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Allah itu maha kuat dan azabnya sangat keras sekali. Kekuatan Allah kita lihat, langit berdiri tanpa tiang. Gunung-gunung yang menjulang tinggi. Di antara tanda kekuatan Allah, Allah kasih rizki kepada semuanya. Yang Allah kehendaki. Ini dikasih banyak, ini dikasih sedikit. Dan manusia tidak bisa mendatangkan tuh rizki sendiri, nggak bisa. Dia usaha, iya. Sama-sama usaha. Sohibnya punya lahan sawit sebesar 1000 hektar. Ana tertarik, ana mau buka juga 1000 hektar. 1000 hektar punya sohib, ana terbakar semuanya. Yang punya ana hidup, tapi tidak berbuah. Siapa yang menurunkan buah itu, yang menciptakan buah itu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Dan kau lihat, kau baca tuh kisah di surah Nun, suratul Qalam. Bagaimana 3 bersaudara yang ingin panen. Ingin panen dia. Berangkat ke kebunnya terbakar. Tidak ada satu buah pun yang bisa mereka makan. Itu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah, di antara bukti kekuatan Allah, bahwasanya Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak terjadi sesuatu di muka bumi ini, di alam semesta ini, matahari gerhana, bulan gerhana, gunung meletus, anak lahir, anak mati, ini besar, ini tabrakan, ini jadi raja, besoknya diturunkan, yang ini jadi pemimpin, besoknya dibunuh. Semuanya itu terjadi karena kehendak Allah. Di surah Al-A'raf Allah mengatakan di ayat 54, Ala lahul khalqu wal amr. Bagi Allah penciptaan dan bagi Allah keputusan. Allah nyuruh apa? Milik Allah. Tabarakallah Rabbul Alamin. Maha banyak berkahnya Allah itu Rabbul Alamin. Dan jamaah, tatkala kita beriman dengan nama ini, Allah Al-Qawi Al-Matin,
itu akan membuahkan rasa takut dan tunduk hina di sisi Allah. Dan itu akan mendorong kita untuk bersandar kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Urusan apa saja, pokoknya Allah yang ngurusin. Berlepas diri dari semua kekuatan. Mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Maka kita lihat kalimat la haula wa la quwata illa billah adalah kalimat yang agung. Bagaimana Rasul SAW berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, Ya Abdullah ibn Qais, qul la hawla wa la quwata illa billah. Wahai Abdullah bin Qais, namanya Abu Musa al-Ash'ari, katakan la hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Fa innaha min kunuzil jannah. Karena itu bacaan adalah harta tersimpan yang berada di bawah, yang berada di surga. Kau baca tuh. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dikasih wasiat 7 oleh Nabi, disuruh 7, lakukan 7 hal. Salah satunya dia mengatakan wa amarani an aqula la haula wa la quwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Aku diperintahkan untuk mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Itu adalah harta tersimpan yang ada di bawah arsy. Ketika kau dengar azan, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, perempuan tidak diperintahkan untuk datang ke masjid, tapi tetap dia diperintahkan untuk mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Karena dia tahu melaksanakan perintah Allah itu. Kalau bukan Allah yang kasih kekuatan, tak bisa. Kalau bukan Allah yang memberikan daya kepada kita untuk meninggalkan kemalasan kita, nggak akan bisa. Dan jamaah, Syekh Abdul Razak menyebutkan sebuah athar. Dia mengatakan, Man sarrahu an yakuna aqwan nas. Barang siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, terkokoh, terperkasa, falyatawakkal 'ala Allah. Maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Tadi ketika kau tahu Allah Qawiyul Matin, la haula wa la quwata illa billah, kau akan jadi orang paling kuat karena kau bersandar kepada Al-Qawiyul Matin. Wa man sarrahu an yakuna aghnan nas, yang ingin menjadi orang paling kaya, falyakun bima fi yadillah awthaq minhu mimma fi yadihi. Kata Rasul SAW, kata dalam athar yang disebutkan, yang ingin menjadi orang yang paling kaya, hendaklah dia lebih yakin dengan yang di tangan Allah daripada yang ada di tangan dia. Daripada yang di dompet dia. Daripada yang ada di rekening dia. Lebih yakin sama yang di tangan Allah daripada yang ada pada diri. Ingat, Allah Al-Kabirul Azim. Allah Al-Qawiyul Matin. Barakallahu fiik. Ana rasa kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Manakah yang lebih baik ketika ada pengajian online di rumah teman, sedangkan kita bisa menonton dengan nyaman di rumah lewat Facebook? Sedangkan ada anggota pengajian yang mungkin kurang paham dengan adab menuntut ilmu itu. Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fiik. Iya. Ya sekarang alhamdulillah sarana menuntut ilmu banyak. Artinya orang bisa duduk di rumahnya, dia bisa setel YouTube, Facebook atau apa, dia bisa dapat kajian. Tapi dia bukan sedang di majelis ilmu. Artinya dia sedang mendengarkan kajian. Tapi orang yang kumpul bersama, datang di sana, mendengarkan kajian, ini yang insya Allah akan mendapatkan fadilah. Tetap dia dapat ilmu insya Allah. Tapi fadilah majelis ilmu yang dikatakan oleh Rasul SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang yang berkumpul
di salah satu rumah dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Lalu mereka bertadarus. Mereka mengkajinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali sakinah akan turun di antara mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan meliputin mereka. Wa dzakarahumullah fiman indah. Wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fiman indah. Dan mereka akan mendapatkan, malaikat-malaikat akan meletakkan sayapnya kepada mereka yang datang menuntut ilmu nih. Bareng-bareng berkumpul. Kemudian ditambah lagi, Allah akan mengingat mereka di depan atau di hadapan makhluk yang lebih mulia dari manusia. Karena dia bersama-sama di sana. Tapi kalau orang tidak bisa datang, itu memudahkan. Namun tetap kita datang ke majelis ilmu, langkah-langkah kita dicatat, kita duduk bersama di situ, bertemu dengan saudara-saudara kita, mendengarkan kajian. Karena tentunya beda dengan di rumah. Di rumah nyaman dengan Facebook, nyaman dengan YouTube. Waktu haus tinggal ambil air, waktu capek tinggal tiduran. Tapi ketika duduk di majelis ilmu bareng-bareng nih, umpamanya di rumahnya fulana kita kumpul, mudah-mudahan itu akan mendapatkan fadilah dengan turunnya malaikat di tempat mereka, rahmat dan sakinah meliputi mereka insya Allah. Jadi seperti itu. Artinya sarana yang ada manfaatkan ketika kau tidak bisa datang ke majelis ilmu. Tapi kalau bisa datang, datang. Karena ada banyak manfaat yang mungkin kau tidak akan dapat. Di rumah mungkin hanya dapat ilmu aja. Tapi kalau ke majelis ilmu, kita akan dapat banyak. Seperti yang tadi disebutkan, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, silakan. Halo, mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah. Maaf Ustadz, ini di luar tema. Ada 2 pertanyaan sekaligus, boleh Ustadz? Oh, tergantung KFV di sana. Boleh apa enggak tuh? Boleh ya Kak Evi? Iya, boleh. Nah, yang pertama Ustadz, apa hukumnya pasang foto profil di kayak WhatsApp, Facebook lainnya? Terus yang pertanyaan kedua, apabila kita sudah kecukupan finansial untuk pergi haji suami istri, tapi di sini masalahnya anak susah untuk dititipkan ke orang, jadi nggak ada yang look after anak Ustaz. Nah, nggak dibawa anaknya, nggak bisa dibawa anaknya. Uangnya cuma cukup suami istri Ustaz. Masya Allah, kan anaknya digendong, nggak perlu bayar. Anaknya paling kecil umur 5 tahun. Baik, barakallahu fiik. Yang paling besar umur berapa? Yang paling besar umur 10. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Anaknya berapa tuh? 3, Ustaz. Oh, 3 anaknya. Alhamdulillah. Iya. Baik. Udah itu? Jazakallahu khairan. Wa iyaki, barakallahu fiik. Berkaitan dengan memasang foto profil di sebenarnya kembali kepada hukum foto itu sendiri. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan foto karena kebutuhan, ya kita lihat kebutuhan kita masang itu untuk apa. Apalagi kalau dia seorang wanita. Jadi akhirnya memang ketika wanita suka pasang foto di sana, yang nonton siapa? Laki-laki yang nontonnya. Makanya bagi mereka yang masang foto profil, dilihat tujuannya apa. Engkau memasang itu. Ustaz, ana soalnya memang dagangan Ustaz. Supaya orang tahu ini loh yang dagang orangnya. Kayak gini wajahnya umpamanya. Sehingga kalau mereka merasa tertipu, mereka bisa bawa ana ke kepolisian umpamanya. Karena tahu dengan wajah orangnya. Ada kebutuhan di sana. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, kebutuhannya hanya pamer, hanya ingin menunjukkan dirinya, maka ana rasa itu sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh seorang mukmin.
Rasul SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Apa aja. Apalagi kalau itu ada risiko dosa. Maka tinggalkanlah. Kasih foto profil yang lainnya, yang lebih bermanfaat, yang ada pesan di sana. Seperti itu. Ada wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah tadi, ketika seorang sudah mampu secara finansial, tapi masalahnya dia tidak bisa menitipkan anaknya, nggak ada yang bisa dititipin, maka berarti dia belum mampu. Allah mengatakan, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu jalan ke sana, artinya dia mampu meninggalkan anak-anaknya, dia wajib meninggalkan anak-anaknya berangkat haji. Tapi kalau tidak mampu, nggak ada yang dititipin Ustaz, nggak ada yang jagain Ustaz, ya sudah, berarti dia tidak mampu. Dan sekali lagi, berkaitan dengan kemampuan ini, setiap diri seorang muslim itu tahu dia mampu atau tidak. Ketika dia sebenarnya bisa Ustaz dititipin Ustaz, tapi berat nih hati ini Ustaz. Apalagi sekarang nih, umpamanya dengan adanya kajian, bismillah, mungkin bisa membuat grup atau gimana, gantian yang berangkat haji. Jadi nanti siapa yang merawat tuh anak, kumpul satu keluarga di sana, merawat tuh anak, ini berangkat haji, tahun depan berarti kau yang berangkat ya, aku yang titip anak-anak, bismillah. Karena haji itu panggilan Allah jemaah. Termasuk mengagungkan, kita bicara Allah Al-Azim, Allah Al-Kabir. Kita tidak meremehkan panggilan Allah. Sehingga kita berangkat ke rumahnya dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Seperti itu. Jadi jangan sampai akhirnya kita meremehkan perintah Allah. Tetap berusaha semampu kita. Tidak mampu, Allah tidak memberati hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fiik. Kiranya seperti itu. Ini nggak ada pertanyaan. Itu yang perempuan tadi di situ. Oh, pertanyaan Ustaz. Fadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk sebutkan yang untuk pengagungan Allah yang ada jabalnya atau sama malakut, apa yang tadi antum sebutin, boleh tolong diulang Ustaz? Siap. Yang diucapkan ke sujud. Nah, ketika ruku dan sujud ya, dibaca ketika ruku dan sujud, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kalau disambung, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Anda ulangi lagi. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Itu termasuk yang dibaca. Artinya kita perlu menghafalkan yang biasa dibaca Nabi SAW. Walaupun baca subhana rabbiyal azim cukup sebenarnya. Sah salatnya. Barakallahu fiik. Naam. Jazakallah khair Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya Ustaz? Fadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya gini, selama ini kan biasanya banyak kita ngomong gini, anak durhaka gitu ya. Kalau dia kurang ajar atau gimana, anak durhaka atau anak kurang ajar. Ada nggak sih sebenarnya itu selain anak rusak orang tua itu yang dosa juga ke anak, kayak misalnya menelantarkan anak dari udah dari kecil, mungkin kasar atau gimana, terus anak ada right nggak untuk balas dendam ke orang tua, kalau misalnya orang tua aja pernah dikasarin atau kurang segala macam reasonnya gitu ya, terus dia mau akhirnya nih ke orang tuanya itu jadi kurang ajar gitu, kurang ajar mulut nggak ada, tapi yang kurang ajar nggak mulut, tapi dia
mencuekkan orang tua, terus orang tuanya juga nggak tahu lagi anak tinggal di mana, terus dia kayaknya ngajarin istrinya juga untuk kurang ajar sama orang tuanya. Apa itu dibenarkan? Maksudnya apa, karena apa sih? Balas dendam. Karena itu apa? Iya. Iya, udah. Siap. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang sangat menarik ya. Artinya kadang-kala kita berbicara anak durhaka. Tapi adakah orang tua yang memang durhaka juga kepada anaknya? Ada. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Kama tadinu tudan wal jaza'u min jinsil amal. Seperti itu ketentuannya. Balasan itu sesuai dengan amal. Ketika seorang ayah durhaka sama orang tuanya dulu, maka kemungkinan besar ketika dia tidak bertobat, atau dia bertobat tapi Allah tidak mengampuni tobatnya karena mungkin tidak nasuha, itu anaknya akan durhaka kepada nih bapak. Disebabkan bapaknya dulu durhaka kepada bapaknya. Jadi anak ini, bukan anak itu boleh, tetap durhaka itu bagaimanapun tidak boleh. Kita tidak boleh berkhianat kepada orang yang mengkhianati kita, nggak boleh. Orang tua kita punya kewajiban mendidik kita. Tapi tatkala orang tua kita melakukan keburukan, dia kasar sama kita, dia melantarkan kita, bukan berarti anak boleh menelantarkan orang tuanya. Nggak boleh tetap. Urusan orang tua yang dulu melantarkan kita, itu ada yang menghisap. Tapi bisa jadi anaknya tumbuh besar melantarkan orang tuanya juga. Apakah anak tidak dosa? Tetap dihitung dosa. Makanya perlu diperhatikan, setiap orang itu memperhatikan kewajiban-kewajiban dia. Apa kewajiban dia? Itu yang dia laksanakan. Kalau kewajiban orang kepada kita, itu orang itu yang seharusnya memperhatikan. Orang tua punya kewajiban kepada anaknya. Itu tugas orang tua. Anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Tatkala sang anak tidak mendapatkan haknya dari orang tuanya, bukan berarti anak boleh durhaka. Orang tua anak dulu Ustaz nggak pernah ngasih makan anak Ustaz. Seorang anak yang bapaknya keluar dari rumah ketika dia kecil dan sang anak ini dipiara oleh ibunya atau oleh bibinya atau oleh neneknya, sehingga anak tumbuh besar sukses, lalu orang tuanya datang nih minta sesuatu, lalu anak enggak, kau dulu tidak perhatikan. Enggak boleh, tetap tuh bapakmu. Yang nyuruh kau berbakti kepada orang tuamu tuh Allah. Sehingga kau nggak ada urusan. Oke, bapakku tidak berbakti, tidak berbuat baik sama aku, itu urusan bapak sama Allah nanti. Tapi aku anak akan berbakti sama orang tua. Tetap laksanakan kewajibannya. Namun biasanya ya tadi Allah memberikan balasan sesuai amal perbuatan. Sehingga anak-anak yang durhaka kadang-kala penyebabnya tuh bapak yang durhaka sama bapaknya dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Itu kan ada dari Canberra di tempatnya ini Ustaz. Terus sudah baca yang. Tafadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan non-muslim yang belum paham Islam, bolehkah berjabat tangan dengan mereka dengan maksud mengurangi salah paham dan agar tidak ada berprasangka buruk? Jazakallah khair. Ya, ini berkaitan dengan bersalaman dengan yang bukan muhrim, bukan mahramnya. Kemudian yang jadi masalah ini non-muslim juga Ustaz. Kita kalau nggak salaman, nanti akan terjadi mudarat yang lebih besar umpamanya. Sejatinya tetap tidak boleh. Tapi kalau tadi diceritakan ada maslahat yang memungkinkan kita hanya sekali salaman, lalu kita mau jelasin sama dia. Sebenarnya nih dalam Islam nih kayak gini nih, umpamanya. Soalnya kalau umpamanya kita nggak salaman tuh, kita langsung ditangkap, langsung dipukulin macam-macam. Ada mudarat yang lebih besar. Kadangkala kita perlu melihat maslahat dan mudaratnya. Dan sejatinya jamaah, sebenarnya nggak ada masalah nggak salaman. Antum kalau lihat
Ana baru tahu subhanallah bahwasanya di Papua sana itu laki perempuan dipisahkan tempatnya. Dipisahkan sama mereka. Rumah laki semuanya, perempuan satu tempat sendiri. Mereka terbiasa sebenarnya seperti itu. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini ada sekolah Katolik yang dari tahun 27. Sekolah Katolik dari tahun 2027 itu sampai hari ini tuh laki aja sendiri, nggak ada perempuan yang sekolah di sana. Maka sejatinya kita jangan sampai melakukan kemaksiatan dengan dengan dampak yang akhirnya kita juga tidak berdakwah sama dia, tidak ngasih tahu dia, akhirnya kita salaman terus sama dia. Maka dilihat kondisinya, tetap berusaha untuk tidak salaman dengan cara bagaimana? Ya kau lihat cara yang bisa kau lakukan umpamanya. Kalau mengatakan, oh Afan tanganku lagi apalah umpamanya. Lalu duduk jelasin sama dia sehingga mereka faham. Ini yang perlu kita sampaikan sebenarnya. Islam itu indah. Cuma memang banyak orang yang tidak tahu dengan keindahan Islam itu, dengan ajaran-ajaran Islam ini. Tapi insya Allah pelan-pelan mudah-mudahan mereka bisa ngerti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ada pertanyaan yang dari dulu saya sudah pernah bertanya. Tanyanya adalah kenapa Allah menciptakan manusia, padahal tanpa ada manusia kemuliaan Allah tidak akan berkurang. Lalu jawabannya dijawab sama Ustaz saya Indonesia, ada di Al-Baqarah ayat 30, yaitu sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Makna dari khalifah di muka bumi itu apa maksudnya? Nah. Jazakallah khair. Dapat. Barakallahu fiik. Iya. Ada satu hal yang berkaitan dengan Allah. Allah itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tuh nggak pantas ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Tapi kita yang akan ditanya. Itu kata Allah, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Tapi kita yang ditanya. Terus pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan manusia? Kenapa Allah ciptakan manusia? Kalau memang kekayaan Allah, kemuliaan Allah itu tidak akan bertambah dengan ciptaan manusia. Ya Allah yang mau menciptakan manusia. Allah mau menciptakan manusia, lalu Allah ingin memberikan nikmat kepada kita. Allah tuh maha baik sehingga dia ciptakan kita. Dan dia kasih kita kenikmatan di dunia dan di akhirat. Lalu kalau bicara tentang Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menjadi khalifah. Khalifah itu salah satu maknanya adalah yang menggantikan. Mungkin diartikan pemimpin. Mereka adalah orang yang memakmurkan bumi ini. Jadi Allah menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi ini. Dan menjadikan bumi ini sesuai dengan keinginan Allah menciptakannya. Dan Allah menciptakan manusia juga untuk mengabdi kepada Allah SWT. Sehingga disebut Khalifatullah karena dia melaksanakan perintah-perintah Allah di bumi ini. Menjalankan aturan yang Allah inginkan kepada manusia itu. Maka kalau dikatakan pertanyaan ini tadi, kenapa Allah menciptakan manusia? Yang pertama karena Allah mau. Dan nggak pantas Allah ditanya. Pasti ada hikmahnya, pasti. Salah satu hikmahnya tadi, Allah ingin berbagi nikmat sama kita. Allah ingin memberikan. Kayak sekarang kita bisa berbicara, kita bisa duduk, kita bisa berjalan. Lalu kita masuk surga insya Allah. Itu karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Kiranya seperti itu yang berkaitan dengan kenapa Allah menciptakan kita. Karena itu maunya Allah. Itu maunya Allah. Allah Maha Kuasa. Allah mau ciptakan, Allah nggak mau ciptakan. Sekali lagi, Allah tidak pantas ditanya. Tapi dalam ciptaan Allah semua pasti ada hikmahnya. Kalau kita bicara, nggak Ustaz, ana bukan masalah itunya. Ana mau tanya tentang hikmahnya. Kalau hikmahnya, Allah katakan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah mengatakan aku akan menjadi khalifah di bumi ini.
yang menjalankan perintah Allah dan menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ana rasa cukup. Oh, Kak, ada satu lagi Ustaz ya. Ya Allah, bismillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu ada voting di Australia yang setuju atau tidak setuju undang-undang pernikahan sejenis. Ya kan? Nah, jadi negara akan resmikan undang pernikahan sejenis. Pertanyaannya, apakah azab Allah akan bagi orang yang melakukan maksiatan akan juga berimbas kepada orang-orang yang beriman? Subhanallah. Allahu Akbar. Iya. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana tatkala kita hidup di negeri yang menghalalkan umpamanya nikah sesama jenis. Sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali kemungkaran yang dihalalkan di banyak negeri ya. Banyak hal-hal yang haram yang mereka halalkan dan seorang muslim hidup di tempat itu. Bagaimana posisi dia? Salah satunya sekarang masalah nikah sejenis ini. Apa yang dilakukan seorang muslim? Dia tetap berusaha mengingkari. Apakah azab Allah akan turun? Bisa jadi azab Allah turun. Ketika kita diam. Ingat hadis Ummul Mukminin Zainab ketika bertanya kepada Nabi SAW, "Anuhlaku wa fina salihun?" Apakah kita akan binasa? Sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang soleh. Apa jawab Nabi SAW? "Na'am, idza kathurul khabath." Iya, kalian akan dibinasakan walaupun banyak orang-orang soleh apabila kekejian itu merajalela di mana-mana. Maka tugas setiap muslim yang dari Australia semakin semangat untuk menyampaikan agama Allah, semakin semangat untuk berbagi kebaikan dan kebenaran, bagi cahaya Islam ini kepada mereka. Mereka banyak nggak tahu. Kita yang punya kewajiban untuk menyampaikannya. Jangan suudzon dulu. Jangan kalah sebelum berperang. Aduh, nggak mungkin. Jangan. Allah tuh bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan Allah yang mengeluarkan malam dari siang, memasukkan siang kepada malam. Allah yang memasukkan itu mampu memberikan hidayah. Dan kita doakan semoga warga Australia, pemimpin Australia dapat hidayah dan masuk Islam dan menebarkan cahaya di sana. Barakallahu fiik. Taib, ana rasa cukup karena ana harus ngajar nih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.